Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang setia di kanal YouTube Alfa Tizimani, hari ini kita akan ngobrol ya sama seorang dosen, insya Allah dosennya di Universitas Islam Negeri ya, Iya, Pak. Sultan Taha Saifuddin Jambi. Silakan Ibu Mai berkenalan dulu, menyapa mungkin dari kolega terdekat di sekitar Jambi dan mungkin kolega atau mungkin siapapun yang khususnya punya peminatan di bidang lingkungan, biologi di luar Jambi di Indonesia. Silakan. Halo, pemirsa subscriber dari channel YouTube Pak Agus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. puasa kita lancar pada bulan Ramadan kali ini. Perkenalkan, nama saya Maimunah Permatahati Hasibuan. Biasa saya dipanggil Mae ya, Ibu Mae. Saya domisilinya di Jambi, Kota Jambi, dan saya merupakan dosen tetap aktif mengajar di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Untuk semester sekarang saya mengampu mata kuliah biologi konservasi. Saya merupakan lulusan dari ilmu lingkungan, magister. Itu saja yang mau saya kenalkan dari diri saya untuk pembuka Baik, baik. wawancara kali ini. Baik, jadi kita akan fokuskan ini sebenarnya kita lebih tepatnya belajar ya. Saya secara pribadi juga ingin belajar tentang Ya, biologi, biologi konservasi. Nanti mungkin Bu Mei boleh jelaskan. Ini pemirsanya kan cukup beragam ya. Ada yang ya, akademis, ada yang umum. Jadi mungkin silakan dengan bahasa Bu Mei bagaimana nanti menyampaikannya. Mungkin pertanyaan pertama saya ini mencontek dari pertanyaan yang sudah saya kirim ke Ibu Mei tentang biologi ya. konservasi. Secara sederhana seperti apa biologi konservasi itu? Oke. Kalau kita berbicara tentang biologi konservasi, itu sangat erat kaitannya dengan keanekaragaman hayati, atau yang bisa kita bilang kehati. Nah, keanekaragaman hayati itu seperti apa? Jadi, keanekaragaman hayati itu bisa dikatakan biodiversity ya, artinya bio itu hidup dan diversity itu adalah keberagaman. Jadi apapun yang ada di dalam isi bumi ini itu adalah keberagaman. Keberagaman yang seperti apa? Manusia beragam ya. Kemudian hewan dan segala macam makhluk hidupnya itu beragam. Artinya adalah keberagaman ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam, bahwa ini harus kita lestarikan dan kita jaga. Jangan sampai keberagaman ini luntur dan runtuh, karena ini merupakan suatu anugerah dan ini merupakan momen untuk kita saling mengenal. Jadi itu profil singkat tentang biologi konservasi. Baik, Begitu, baik. Pak. Jadi kata kuncinya simpulannya adalah menjaga keanekaragaman hayati ya, seperti itu ya, dijaga ya. Nah, Iya. pertanyaan berikutnya kira-kira apa saja yang perlu dijaga dari sekian tadi yang sudah disebutkan ada manusia, kemudian juga makhluk hidup. Secara ringkas, apa saja yang perlu kita jaga dengan keanekaragaman hayati tadi? Oke, kalau yang saya pelajari dan saya alami ya, seluruh yang ada di muka bumi ini itu saling berkaitan. Salah satu contohnya gajah, satwa gajah. Gajah itu kan makan biji-bijian yang ada di pohon, di hutan. Nah, kemudian gajah ini kan jalannya berkelompok ya Pak Agus ya. Hmm. Ketika gajah itu makan biji-bijian, dia pup. Kemudian dia makan lagi, berjalan dan pup. Pupnya inilah yang dapat menyuburkan tanah di hutan. Nah, ketika tanah di hutan itu subur, apa yang terjadi? Tentu manusia beruntung karena manusia juga butuh karbon ya dari hutan. Nah, jadi menurut saya saling berkaitan sekali keanekaragaman hayati ini. Kita butuh hutan, hutan butuh peran gajah. Nah, jadi saling menjaga isinya dari satwa, dari manusianya, dan juga dari ekosistemnya. Tentu kalau ekosistem gajah ini rusak,
ya pasti nggak, hutan itu nggak akan selamat kalau nggak ada peran gajah. Jadi the whole ekosistemnya itu harus dijaga. Begitu Pak Agus. Ya, ya, baik. Termasuk dalam hal ini tidak sekedar perilaku positif ya, tapi juga perilaku negatif ternyata berpengaruh ya. Sebagai contoh mungkin ya, mungkin ketika misalnya kita membuang tisu di lubang toilet, pasti akan berdampak ke eh, siklus ekosistem itu ya, yang ya berikutnya ya. Nah tadi Iya, kaitannya sama hutan tadi ya, hutan, gajah, mungkin ini eh, banyak mungkin orang ya manusia cukup eh, mungkin kenal tapi tidak setiap hari kemudian harus berinteraksi dengan hutan, tidak berinteraksi dengan gajah seperti itu. Eh, Seperti apa kondisi secara umum keanekaragaman hayati di Indonesia ini? Apakah menurut Ibu Mai cukup baik, cukup bagus, mungkin dibandingkan dengan negara Asia lainnya? Karena kita tahu kan hutan potensinya cukup luas ya di Indonesia iya. ini. Jadi menurut data KLHK itu tahun 2018 ya, sudah terbuktilah bahwa Indonesia ini merupakan negara mega biodiversity. Karena kita punya banyak sekali keanekaragaman hayati yang ada di negara kita ini. Salah satu contohnya kita punya Pulau Sumatera yang sangat unik, saya katakan seperti itu. Nah, tadi gimana tadi Pak Agus? Iya, iya. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu seberapa Oh iya, indah, statusnya seberapa ya. ya, seberapa Iya, potensinya seberapa besar gitu. tapi statusnya bisa dikatakan critical engagement. Kenapa kritikal? Karena terancam punah. Kita ini punya peran gajah ya, peran harimau, peran orang utan itu yang sangat penting untuk keberlangsungan hutan di Indonesia. Tapi status konflik antara gajah sama manusia itu masih dikatakan banyak, masih ada. Salah satu contohnya ketika bulan Januari kalau nggak salah ya, itu Gajah Rahman yang ada di Taman Nasional Tesonilo Riau itu ditemukan kena racun dan gadinya hilang sebelah kiri, Hmm. nggak hilang satu. Artinya ini bisa dikatakan bahwa masih kurang edukasi masyarakat terkait pentingnya peran melestarikan satwa yang ada di Indonesia ini. Jadi statusnya masih terancam, Pak. Kurang baik kalau saya katakan seperti itu. Kalau dibandingkan dengan saya mengutip dari statement Nadia Hutagalung, salah satu aktivis lingkungan, setahun terakhir ini di Afrika itu setahun sekali itu gajah Afrika ditemukan mati itu karena terancam diganggu oleh manusia dan itu satu populasinya yang kena seperti itu. Nah, kalau di Indonesia masih dikatakan banyak lah terjadi konflik. Jadi masih butuh kita itu mengharmonisasikan peran gajah dan juga manusianya. Karena kan banyak sekali ya seperti masyarakat yang hidup di sekitar hutan itu membuka kebun seperti itu. Jadi gajah masuk merusak kebun ya Pak ya. Jadi masih tinggi sekali lah konflik antara manusia dan juga satwa. Seperti itu Pak Agus. Baik, baik. Tadi kurang lebih terkait sama manusia dan binatang ya. Tapi kalau boleh secara Ya, umum nih, secara umum Mbak Ibu Mai, ancaman serius terhadap terutama hutan dalam hal ini ya, ekosistem hutan sebenarnya secara umum masalahnya apa saja selain tadi perdagangan mungkin ya termasuk perdagangan satwa liar juga barangkali dan apakah ya. mungkin ada persoalan lainnya yang termasuk critical engagement tadi mungkin semacam mining, penambangan, pembukaan lahan seperti itu. Secara umum apa saja yang dihadapi oleh hutan itu masalahnya apa saja? Banyak sekali masalahnya ya Pak kalau kita berbicara kerusakan hutan itu. Salah satu yang paling serius, yang paling krusial itu deforestasi hutan. Kenapa? Karena deforestasi itu membuat hutan berubah menjadi sawit atau tanaman yang lainnya lah seperti itu. Tambang biasanya itu
nggak pernah terjadi deforestasi. Jadinya itu lebih ke mirip deforestasi. Sebetulnya pertambangan itu lebih mirip ke deforestasi, tapi beda maknanya. Hmm. Karena kita di situ, karena kalau pertambangan itu kan ada analisis dampak lingkungannya ya Pak ya. Jadi masih bisa dipantau. Ya, Tapi kalau deforestasi itu kan ada oknum-oknum yang egois, yang ingin memperkaya diri sendiri, seperti itu. Jadi memang yang paling utama itu deforestasi, Pak. termasuk Pembukaan, illegal logging ya di situ ya. iya betul. Oke. Dan Eh, ini masih susah sebetulnya, Pak, penegak hukum itu untuk memberantas hal ini karena aktor utama dari illegal logging itu sangat besar dan mereka juga cukup kaya terkait itu. Jadi memang ya masih cukup prihatin lah Pak untuk mengatasi hal tersebut. Iya, iya, iya. Saya jadi ingat pernah wawancara dengan salah seorang penjaga kawasan PPLH Seloliman ya di Jawa Timur. Dia bercerita kalau satu penjaga itu harus mengawas area hutan seluas 200 hektar kalau nggak salah. Satu penjaga. Saya bisa bayangkan seluas itu satu orang begitu ya. Itu Iya, dengan konflik yang tadi dialami, kemudian ditambah guardnya, penjaganya yang cukup terbatas, berarti memang supply and demand tidak seimbang ya. Berbeda iya dengan mungkin betul. di kawasan kota yang untuk satu apartemen saja untuk satu penjaganya sudah jelas luasnya berapa satu orang ini di hutan yang notabene itu uh, memberikan dampak yang justru lebih luas ketimbang sekedar sebuah toko, bangunan, restoran seperti itu. Sekarang ya Iya, pertanyaan terakhir ini Bu Mai, membangun social awareness tentang yuk cintai hutan dari kalangan mungkin usia dini. iya, Ibu Mai kan ada di pendidikan ya. Kalau untuk ke level mahasiswa mungkin mungkin mudah ya untuk bangun. Tapi bagaimana mencintai iya. lingkungan dari hal yang paling sederhana seperti itu. Oke. Kalau social awareness itu beda-beda cara treatmentnya ya, Pak Agus. Kalau dulu saya sempat kerja di perusahaan swasta, restorasi ekosistem, itu Hmm. social awareness-nya itu salah satunya edukasi terhadap masyarakat yang hidup di sekitar sana. Gimana sih cara mengelola hasil hutan bukan kayu seperti cengkeh, kopi, atau jengkol, pete, itu supaya ada nilai ekonomisnya. Jadi ini meminimkan mereka untuk melakukan pembukaan kebun yang secara besar, luas, sehingga mengorbankan hutan. Kemudian dari sisi perusahaannya apa? Kita mendirikan plang. Di situ ada tulisan dilarang melakukan perdagangan satwa liar atau perburuan. Jadi itu meningkatkan social awareness waktu saya masih bekerja di sektor swasta, perusahaan sektor swasta. Lalu sekarang saya menjadi tenaga dosen. Gimana sih cara saya memberikan social awareness ya Pak kepada mahasiswa saya? Tentu saya memberikan mereka pemahaman terkait jurnal. Nah, gimana mereka bisa mengemas jurnal, menuliskan bahwa salah satunya keeksotikan alam yang ada di Indonesia ini, bagaimana cara menjaganya, kemudian bagaimana menjaga keberlangsungan Patrega tigris sumatrae atau yang bisa dibilang harimau Sumatera, bagaimana perannya, silahkan ditulis melalui jurnal gitu Pak. Jadi ketika orang membaca, sekarang kan zamannya media sosial ya Pak ya. Kita gunakan media sosial itu sebagai publikasi untuk penyadartahuan lingkungan. Kemudian ada juga pengabdian masyarakat. Biasanya dosen kan melakukan pengabdian masyarakat itu ke sekolah-sekolah. Nah, gimana cara kita memberikan penyadartahuan lingkungan dari sebuah program seperti itu, Pak. Jadi, ya saya lebih menekankan social awareness itu pada bidang dosen saya itu adalah gimana mereka bisa rajin untuk mempublikasikan tulisan. Karena ya begitu, Pak. Lagi-lagi kita sekarang zamannya media sosial.
internet. Dan juga saya menekankan kepada mereka, walaupun nggak terasa ada dananya atau segala macam, tapi kan itu menjadi amal jariah buat kita. Ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, kenang-kenangannya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi saya tekankan begitu kepada mereka terkait social awareness-nya. Seperti itu. Kalau mungkin Pak Agus ada apa namanya? Ada ide juga terkait social awareness untuk lingkungan kita ini? Oh, baik, baik. Kalau saya mungkin secara prinsip ada tiga ya, ada tiga. Pertama tentang Ya, yang tadi udah Ibu Mai sampaikan, campaign tadi ya, campaign mau melalui ya, poster, melalui jurnal ilmiah, melalui buku, melalui artikel, itu satu. Yang kedua adalah menjadi seorang relawan ya. Mungkin kita familiar dengan organisasi Greenpeace, kita familiar dengan organisasi yang mungkin di Charity Water. Jadi yang memang selain kita berbicara, kita juga take action gitu ya. Jadi walk the talk gitu ya. Jadi yang kita ucapkan itu kita lakukan. Kita menjadi bagian dari ya mungkin suatu saat kalau teman-teman yang ada di Jakarta nih sekarang suatu saat ketika pulang kampung mungkin ke Jambi atau mungkin berwisata ke Riau ada ada saat mungkin mereka juga menjadi seorang relawan untuk mengelola hutan, untuk mengenal supaya mereka menjadi lebih paham tentang kondisi di luar yang biasa mereka temukan. Yang kedua itu menjadi ya, seorang relawan dan yang terakhir ya bagi mereka yang sudah mapan secara finansial tentu bisa memberikan support dalam bentuk mungkin funding ya, pendanaan. Kita tahu seorang Bill Gates dia mendirikan Gates Foundation dan hitungan pendanaannya bukan lagi hitungan juta tapi mungkin triliun ya. ya, Jadi mungkin tiga itu. Kira-kira itu betul. Ibu Mai, terima kasih Ya, banyak Pak atas Agus. waktunya. Terima Semoga kasih selalu juga, sehat ya. Pak Agus. Main-main ke Jambi, Pak. Insya Allah sudah dua kali ke Jambi sebenarnya. Oh iya, tahun Ya, berapa terakhir, Pak? tahun terakhir itu tahun 2000 berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Tujuan akhirnya sebenarnya Oh, ke Padang. 2009. Tujuan akhirnya ke Padang, kemudian transit ke Jambi. Oh, begitu. Iya, iya. Iya. Oke lah, Terima kasih banyak. 2019 ya. Ya, terima kasih banyak Bu Mai. Jadi terima kasih banyak, Iya, semoga sama-sama. bermanfaat. Salam untuk keluarga. Saya akhiri Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Agus. Sama-sama. Saya izin live ya. Ya, Pak.